Halo semuanya, ketemu lagi di Birama, Bincang Seru bareng Semala. Nah, di episode kali ini, aku, Rosdiana Andini Pitaloka, berkesempatan untuk menjadi host untuk episode Birama yang ke-6. Nah, di episode kali ini, kita kedatangan tamu spesial nih. Mungkin beberapa dari kalian udah ada yang kenal sama tamu kita kali ini, tapi mungkin buat kalian yang belum kenal, mari kita sambut Kak Michael Aragon. Halo semuanya, kenalin. Silakan Kak Michael memperkenalkan dirinya. Kenalin, nama aku Michael Aragon Purba dari 12 IPA 1. Tapi statusku udah lulus karena tadi barusan ambil ijazah ya. Aku sering dipanggil Aragon, tapi kalau kalian susah manggil Aragon, panggil aja Michael aja gak apa-apa. Oke. Gimana nih kabarnya Kak Michael setelah pengumuman kemarin SNMPTN? Kabarnya baik, tapi juga gabut banget, gak ngapa-ngapain. Oke, selama menunggu masuknya universitas ini belum ada kegiatan apa-apa Kak? Ada sih, nyari kos. Nyari kos. Survei ya Kak? Survei dulu. Iya. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di judul video kali ini guys, Kak Michael ini salah satu alumni SMA Negeri 5 Semarang yang berkesempatan untuk masuk mencoba SNMPTN. Dan kebetulan banget nih, Kak Michael ini juga keterima di salah satu universitas Indonesia terbaik loh guys. Buat kalian yang kepo gimana ceritanya, disimak baik-baik ya. Nah, mungkin nih dari Kak Michael tadi kan bilang kalau Kak Michael ini dari kelas 12 IPA 1 ya? Iya. Itu kan itu salah satu kelas olimpiade di SMA Negeri 5 Semarang. Mungkin Kak Michael bisa nih cerita di kelas gimana nih Kak kalau kayak persaingan pelajarannya buat nilai-nilainya gitu. Oke. Ya aku jawab secara jujur ya. Iya. Untuk kelasku yang olimpiade ini tuh aku awal masuk ngira, wah ini kayaknya aku bakal sering olimpiade nih, teman-temanku anak olimpiade yang murni. Ternyata tuh itu di luar ekspektasi semua. Kayak aku udah kayak aku nggak mau ngambis buat pelajaran lain kayak misalnya fisika matematika, aku mau fokus sama pelajaran olimku. Ternyata di kelas itu tuh bukan ambis olimpiade, malah ambisnya pelajaran. Nah, aku langsung kaget kan. Ya udah, terus aku kayak ya udah, aku semester 1 kan bener-bener nilaiku drop banget itu. Jadinya semester 2 aku kayak mencoba untuk aku mencintai pelajaran-pelajaran selain yang di luar bidangku gitu. Mungkin boleh nih Kak diceritain awal daftar SNMPTN itu gimana, kan tadi Kak Michael sendiri bilang kalau misalnya nilainya sempat turun tuh. Iya, benar. Awal mulanya sih aku sebenarnya udah rada hopeless ya sama SNMPTN karena aku ngelihat rata-rata aku dari semester 1 sampai 4 itu cuma 89. Itu kayak aku udah, wah ini aku gak bisa sih sesuai targetku. Karena dulu tuh aku orangnya idealisme banget. Aku mau masuk universitas namanya ITB. Udah tahu sendiri kan ITB susahnya kayak gimana masuknya. Karena aku tuh ada satu fakultas yang aku incer-incer banget, yaitu FTTM. Di situ tuh aku kayak, aduh aku gak bisa nih SNM sampai bener-bener rumahku tuh bilang udah deh gak apa-apa, tenang aja gitu. Terus ya udah aku akhirnya mulai dari semester 4 itu kan ikut olimpiade juga. Tapi cuman berdasarkan kayak olimpiade dari pemerintah yaitu KSN. Kalian pasti tahu kan? Pasti tahu dengar kan? Iya. Nah itu sebenarnya udah dari kelas 10, tapi dari kelas 11 itu aku kan makanya nge-push banget kan buat KSN tuh sampai provinsi. Tapi sebenarnya mau sampai nasional, tapi ya takdir berkata lain kan. Ya udah. Di situ aku bener-bener sampai hopeless banget nih gimana. Tapi ya puji Tuhannya dapat rezeki dari Tuhan bisa menangkan salah satu olimpiade di universitas yang cukup ternama lah. Tahu sendiri kan, nah, itu namanya ITS. Iya, untuk jurusan tadi yang Kak Aragon pengen itu tadi bisa dijelasin lagi Kak mungkin? FTTM, itu Fakultas Teknik Perminyakan dan Pertambangan. Di situ tuh dibagi jadi beberapa program studi. Yang pertama ada perminyakan, pertambangan, mineral dan geofisika. Nah, di situ aku tuh mau masuk yang namanya pertambangan. Terus akhirnya kan Kak Michael Aragon harus merelakan nih yang buat ITB ini kan. Iya, itu move on-nya susah. Sampai kemarin ke Bandung aja ngeliatin ITB terus, aduh kayak sedih banget. Kenapa tuh bisa akhirnya Kak Michael bisa mau di ITS dan jurusannya tadi apa ya Kak? Teknik Geomatika. Iya. Itu karena yaudah aku pasrahin aja. Pertama tuh aku bener-bener doa dulu, minta keputusan. Nggak dari orang tua aja, tapi juga dari Tuhan. Kayak, Tuhan nih gimana aku harus pilih mana? Apakah aku harus menuruti keinginan diriku sendiri? Iya. Walaupun itu sejalan sama hatiku, tapi kayak terus aku tuh ada jawaban kayak yaudah nggak apa-apa, kayak ternyata tuh aku tuh masih bisa lah di ITB sebenarnya. Sampai kakakku itu kan anak ITB juga kan. Dia ngingatin, kamu bisa deh, nilaimu bisa, kamu banyak prestasinya gitu.
Terus tapi aku kayak aduh nggak bisa kak gitu. Akhirnya aku tetap realistis aja. Karena aku nggak mau, aku tuh ngeliatin faktor dari, aku kan nggak mau kayak orang tua aku kasihan kan, kayak masa aku ada free pass tapi ntar aku ikut SBM kan. Iya. Karena kalau nggak lolos SNMPTN, ya udah jadinya aku kayak yaudah deh daftar ITS udah, teknik geomatika. Kalau untuk ITS sendiri itu persiapan Kak Michael sendiri belajarnya seintensif apa Kak? Oh lombanya ya? Iya. ITS tuh teknikku itu teknik geomatika itu ngadain lomba namanya Geolimpik. Persiapannya jujur nih lebih keras daripada aku nyiapin KSN. Karena aku ngerasa aku butuh banget untuk bisa dapat univ itu. Tapi sebenarnya nggak ada bayangan untuk dapat free pass. Targetnya paling cuma sampai final karena kan kalau sertifikatnya bisa dipakai. Iya. Dipakai kan lumayan lah, apalagi itu olimpiade universitas kan. Nah, yaudah aku kayak tiap hari tuh belajar sampai bener-bener bagi waktunya tuh susah antara pasti namanya kan sekolah online kan kita Iya, kan. Kak, iya. Apalagi males-malesan, kita samping udah lihat kasur gitu kan. Pasti hawanya pengen tidur. Aku habis jadi pas aku pelajaran online, maaf ya guru-guru, aku gak pernah ngikutin pelajaran kalian. Aku belajar olimpiade gitu. Iya. Aku sampai pernah izin sama Pak Amir kan. Itu wali kelasku. Pak, saya gak ikut pelajaran ya Pak. Pelajaran Pak Amir mau belajar gitu. Oh iya gak apa-apa Mas gitu. Yaudah. Dibolehin itu Kak? Bolehin dong, karena sangat berkepentingan gitu. Iya. Akhirnya udah aku belajar. Mau disebutin jamnya atau gimana secara rinci gitu? Boleh Boleh, di-share. oke. Sekalian tipsnya tuh Kak kalau Waduh, bisa. tipsnya sih jangan. Ya, nanti santai. Kalau untuk belajarnya sendiri, kita kan sekolah pas corona kan dari jam berapa? Pagi jam 8 sampai jam 12 kan? Iya. Nah itu aku belajar olimpiade. Aku baca materi-materi dasar. Karena berhubung geolimpik itu nggak cuma satu bidang doang, dan aku kirain itu geografi. Itu ternyata ada banyak bidang, ada kebumian, astronomi, sama fisika, matematika dasar, sama geomatika dasar. Aku tuh geografinya tuh bener-bener tak kasih di hari terakhir. Kayak bener-bener, ini persiapanku ini buat hari terakhir. Aku pertama-tama tuh baca geomatika dasar. Karena itu kan kayak survei pemetaan, Iya. kita lihat lahan, tentang alam juga. Jadi aku minta materi kan ke kakakku. Kakakku itu kan juga anak geodesi, tapi dia di ITB. Terus dia bilang, nih materi aku ambil aja semua. Dan itu materinya banyak banget, aku sampai bingung nih mau milih mana. Akhirnya aku tanya panitianya kisi-kisinya gimana gitu. Ternyata geomatika dasar yang kayak pengukuran pakai alat teodolit buat ngukur ketinggian, sama echo sounder buat yang kedalaman laut kayak gitu-gitu. Ya udah aku pelajarin dan habis itu kan mudeng gitu. Kalau dari Kak Michael sendiri ini semuanya belajar sendiri atau ada bimbingan dari guru-guru gitu Kak? Kalau belajar pasti belajar sendiri. Karena inti kalau kalian belajar olimpiade jangan bergantung sama pelatih. Harus benar-benar dari diri sendiri. Paling cuman kayak ya gimana ya? Kalau yang olimpiade yang dari sekolah pasti dibantulah sekolah dikit-dikit kayak dicariin guru pendamping. Tapi kalau ini kan di luar sekolah kayak. Dan aku nggak bilang sama sekali. Wong orang tua aku aja nggak tahu kalau aku ikut ke olimpik gitu. Jadi aku benar-benar belajar sendiri, terus sharing-sharing aja ke kakakku kayak gimana ini gini gitu. Udah belajar sendiri sih intinya. Setelah tahu kalau misalnya bisa dapet free pass-nya itu tadi yang dari ITS, perasaannya Kak Michael sendiri itu kayak gimana Kak? Aku lompat-lompat, guys, sumpah. Lompat-lompat aku naik ke meja. Sampai laptopnya langsung mau kebanting. Bener-bener aku kayak gak nyangka bisa juara 1. Karena aku kan lihat di pengumumannya yang final itu. Iya. Nah, itu kan dibilangin panitia-panitia kan ditanyain itu kan finalnya itu tuh bahas studi kasus wilayah. Wilayah di Maluku Utara. Aku tuh bahas Pulau Morotai. Itu tuh aku kayak dikasih tahu nih Pulau Morotai itu mau digimanain sih. Itu kan apalagi dia berbatasan sama Indonesia kan. Iya. Sangat tidak diperhatikan oleh pemerintah. Nah, aku tuh disuruh gimana sih biar pemerintah tuh mau bangun Pulau Morotai kayak gimana. Nah, aku jadiin Pulau Morotai itu pulau wisata dengan aspek-aspek tertentu, misalnya kayak ada bandaranya, infrastruktur sarana, terus karena di sana juga ada bekas peninggalan Perang Dunia Kedua. Ya udah, jadinya aku kayak bisa lancar. Apalagi kalian tahu Bu Ika kan? Bu Ika sejarah, tahu. Tahu. Nah, dia itu kan juga pernah tinggal di sana. Jadinya kayak aku kayak easy learning banget gitu loh. Materinya tuh juga dapat dari dia. Oh ini Gon nih kayak gini, ini kayak gini kayak. Oh iya, mudeng. Nah, terus pas itu kan udah presentasi selama 20 menit tuh bener-bener wah deg-degan banget sih. Apalagi kalau ngomongnya belibet dikit wah udah buyar gitu. Itu lombanya secara offline Kak? Itu online. Oh online. Open cam pakai Zoom gitu. Ntar presentasiin sendiri kan kayak gitu. Terus udah aku mulai kayak
pembukaan udah, lain sebagainya udah, presentasi lancar. Situ kan lancar banget, kayak nggak ada kendala. Pas sesi pertanyaan juga dosennya seneng banget, kayak oh yang jawabnya kayak gini, bener kayak gini, kayak dosen tuh bener-bener kayak tertarik gitu loh sama yang materi aku bawain. Nah pas sesi di mana apa panitia yang ditanyain siapa nih peserta paling kalian favoritin gitu, ada yang bilang gitu, oh itu yang apa pakai baju batik itu biru siapa gitu, oh aku gitu ya, oh ya terus ya udah nggak pede gitu. Kan pede apa mungkin bisalah juara 3 gitu. Ya udah deh pengumuman. Aku lihat ternyata ada PPT kan, ke-spill gitu, juara 1 sampai 3 gitu. Nah, aku tuh PPT-nya tuh slide paling bawah gitu. Udah kaget kan. Waduh, juara 3 nanggung banget enggak dapat free pass gitu. Tapi sih aku udah kayak males-malesan, udah kayak duduk enggak jelas, terus aku bilang, "Ya udah enggak apa-apa deh, gitu juara 3." Akhirnya pas pengumuman disebutin juara 3. Dari juara 3 dulu aku kan kayak masih gak ngeh kan pasti kan juara 3 mas, aku masih ingat namanya Alvin Dermawan, dia anak KSN Kebumian. Juara kedua Aisyah Ramadhani, juga anak Kebumian. Terus aku bingung lah, ya terus yang juara 1 siapa gitu kan, pasti kan kayak masa gak juara gitu kan. Aku udah kayak waduh udah keringetan gitu, ternyata juara 1 gitu. Michael Ragun dari SMA Negeri 5, wah langsung keren seneng banget aku gila, keren aku langsung itu bener-bener langsung mamaku tak panggil gitu, wah aku juara 1, lah lomba apa deh gitu, bingung gitu. Padahal orang tuanya belum tahu bilang, wah juara 1 nih. Iya, terus aku langsung bilang dapat ITS mah gitu, wah langsung seneng banget nih. Udah gitu aja sih. Kalau untuk lomba-lomba lain gitu selama SMA ada gak sih Kak yang diikutin? Ada. Yang pertama udah pasti KSN ya, tapi cuma sampai provinsi, maaf sekolah saya cuma sampai provinsi doang. Udah keren itu Kak, masuk sampai provinsi. Aduh deh, masih kurang deh. Terus lomba online yang tidak jelas juga banyak sebenarnya ikutin, tapi kayak apa namanya kayak misalnya POSI, medalis, apa SNSC gitu. Dan jujur masih banyak, boleh kritik dikit nggak ya? Soalnya masih banyak apa anak olimpiade yang membanggakan olimpiade yang seperti itu. Itu jujur jangan terlalu membanggakan diri, karena itu membentuk mentalitas kita bahwa prestasi itu bisa dibeli pakai uang. Jangan ya. Karena kalian sendiri pun bakal lebih rugi, kalian juga medali juga malah pre-order, harusnya kalian dikasih kan. Jadinya kalau olimpiade online itu buat aku tuh cuman buat latihan soal buat KSNB. Aku mikirnya kayak gitu. Terus lomba pertama yang aku menangin yang bener-bener menurut aku bergengsi itu namanya Scooters tuh yang ngadain beasiswa buat ke luar negeri. Aku juara 2. Terus juara 1-nya anak Semaga adalah pokoknya. Jangan di-spill ya. Ntar aku kayak rendah banget gitu. Terus ada Opsilon. Terus yang paling berkesan sih yang ini Geolimpik. Itu tahun 2021 November. Terus yang baru-baru ini ada namanya Olgenas International Geolimpiad yang ngadain UGM. Itu aku sama teman aku puji Tuhan dapat silver medalis. Keren banget ya guys, bisa menang banyak banget tuh olimpiadenya. Kan ini Kak Michael tuh sering ikut olimpiade gitu kan, lomba-lomba. Pasti kan Kak Michael juga salah satu anak yang rajin gitu kan di sekolah. Mungkin ada tuh kegiatan lainnya Kak? Kegiatan gimana nih? Kayak ekskul atau kayak gimana lah, pokoknya kegiatan kehidupan di sekolah Kakak selama di SMA 5. Aku ekskul gak ikut apa-apa ya jujur, karena kan dulu kelas 10 kan basket. Tapi ya ada accident lah, aku patahkan jadi gak bisa ikut basket lagi. Jadi aku pindah ke olimpiade aja gitu. Jadi lebih intensif belajar di situ. Iya, intensif belajar di olimpiade. Mungkin ada tuh Kak tips buat teman-teman yang mau ikut lomba-lomba gitu. Kalian harus tahu tujuan kalian dulu sih. Kalian ingin jadi olimpiade bener-bener berdedikasi di olimpiade, atau cuman kayak pengen coba-coba aja biar dilihat sama guru gitu. Jangan. Bener-bener kamu harus los aja. Deh olimpiade. Jangan memberatkan namanya pelajaran selain olimpiade. Itu saran dari aku aja, karena banyak teman-teman aku yang gugur karena dia tugas masih agak lama, mereka udah garap duluan. Belajar olimpiadenya kurang. Itu banyak kayak gitu, jadinya gagal. Contohnya kok yang sampai KSN kan ada teman aku juga, dia benar-benar fokus buat olim. Aku juga karena aku kurang beruntung aja, jadinya yaudah cuma sampai provinsi kayak gitu. Intinya konsisten, sama satu, bucinin belajar. Kalian harus bucin sama belajar. Itu nggak bikin kalian bego, bener, sumpah. Pasti kalian pinter. Harus dibucinin sih. Tapi bucin belajar agak Aduh. agak susah ya Kak. Bisa kok, bisa.
bisa terbiasa kok cinta tuh, santai aja. Kamu ada pikiran nggak kayak buat bergabung ke Olimpiade, dunia Olimpiade? Kalau olimpiade gitu pelajaran-pelajaran kayak fisika, kimia, biologi kayak gitu aku kurang tertarik sih Kak. Cuma kalau misalnya kayak lomba-lomba yang lebih ke public speaking aku agak tertarik. Oh, lomba debat ya? Tapi sampai sekarang juga belum kesampaian sih, jadinya ya Bisa kok, bisa. aku salurin lewat gabung organisasi aja kayak OSIS MPK. Nih, salah satunya kayak sekarang jadi host Birama. Wih, keren ya. Suatu pencapaian loh. Iya. Jangan diremehkan loh, keren loh. Kenapa nggak nyoba ada lomba yang diadain Puskesmas, lomba debat? Nggak dicoba? Mungkin kamu bakat di situ. Kan nggak tahu. Agak takut sih Kak. Public Kurang speaking itu pede. kan subjektif juga kan. Bisa kok. Usaha aja udah, bisa. Yaudah seru banget bisa ngobrol bareng Kak Michael untuk di episode kali ini. Mungkin ada nih Kak pesan-pesan lagi yang mau disampaikan ke teman-teman? Pesan-pesan teman-teman, terutama adik kelas sama sekolah sih. Untuk adik kelas dulu. Kalau ingin join ke tim Olimpiade atau masuk ke dunia Olimpiade, usahain kalian konsisten dan kalian harus cintai bidang yang kalian pengen. Dan kalian jangan kejar menang. Kalian harus, kalau kalian mau ngejar menang, kalian harus ngerasa bekalku tuh udah setara sama yang kalian targetin aja. Ini lawanku misalnya anak KSN Gold dia, wah udah keren banget. Kalian harus bisa kayak belajar kayak dia. Bukannya meniru cara belajarnya, tapi kalian harus meniru gimana dia tuh bisa berusaha sampai situ. Menurut gue kayak gitu. Dulu soalnya aku dapat inspirasi juga dari pelatihku, dia namanya Kak Gama. Dia geografi lingkungan sekarang di UGM. Dia kan silver IGO, International Geography Olympiad yang diadain di Turki. Dia bilang, kalian boleh lihat lawan kalian, jadiin panutan aja, tapi jangan setarain kalian sama lawan kalian gitu. Dan yang paling penting emang cintai belajar sih. Nah, Cintai belajar ya kawan-kawan. iya, cintai belajar. Aku juga awalnya nggak cinta kok. Oke. Terus yang untuk sekolah, kalau ada anaknya yang berpotensi untuk bidang Olimpiade walaupun tidak terlihat sama sekali misalnya, potensinya belum muncul, ya usahakan didukung sebaik-baik mungkin sih. Karena kalau misalnya anak Olimpiade yang menang kan juga itu kebanggaannya kan buat SMA 5 dan itu pasti dibawa sampai ke perguruan tinggi. Beneran kok. Kayak aku. Oke, sekian dulu dari kita teman-teman. Makasih untuk Kak Michael udah sama-sama. bersedia menjadi narasumber di episode Birama kali ini. Oke. See you semuanya di episode Birama selanjutnya. Dadah. Makasih semuanya.